Hai teman-teman semuanya, selamat datang di channel YouTube Ekonomi Robani. Dan seperti yang sudah saya janjikan di video sebelumnya, bahwa pada video kali ini saya akan berbagi informasi tentang jalur beasiswa afirmasi. Dan buat teman-teman yang baru mampir di channel ini, kenalan dulu, nama saya Ahmad Jufri, saya berasal dari Makassar, Madura, dan saya adalah awal di LPDP program Magister Dalam Negeri di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Baik, sebelum kita bahas poin per poinnya, saya akan ngasih tahu teman-teman dulu nih, apa saja kemudahan yang akan teman-teman peroleh apabila mendaftar dan diterima melalui jalur beasiswa ini. Pertama, untuk skor minimal sertifikat bahasa yang disyaratkan oleh PDP itu lebih rendah dibandingkan jalur beasiswa yang lain. Contoh, untuk TOEFL itu minimal 400. Jadi kalian yang sudah mendapatkan skor TOEFL di atas 400 bisa mendaftar beasiswa melalui jalur afirmasi. Begitu. Karena biasanya yang dikhawatirkan teman-teman adalah skor TOEFL yang tidak mencukupi, gitu kan. Dan yang kedua adalah batas maksimal usia yang dapat mendaftar melalui jalur beasiswa afirmasi. Dan batas maksimalnya bisa sampai 45 sampai 47 tahun. Tiap jalur itu beda-beda batasan umurnya. Nanti disimak poin per poinnya supaya teman-teman tidak terlewat informasinya. Ketiga adalah apabila teman-teman sudah diterima sebagai awardee LPDP melalui jalur ini, teman-teman akan mendapatkan program pengayaan bahasa selama kurang lebih 3 bulan sampai 6 bulan, tergantung dari berapa skor yang kalian lampirkan ketika persyaratan administrasi. Seperti pengalaman saya kemarin, untuk yang melampirkan skor TOEFL di bawah 450 itu akan mendapatkan pengayaan bahasa kurang lebih 6 bulan, dan yang sudah mencapai 450 lebih dan di bawah 500 itu akan mendapatkan program pengayaan bahasa kurang lebih selama 3 bulan. Dan program pengayaan bahasa ini dilaksanakan di beberapa universitas di Indonesia yang telah bekerjasama dengan LPDP. Kemudian yang terakhir, untuk yang mau mendaftar di universitas luar negeri bisa melampirkan TOEFL ITP saja, gitu ya. Ini berbeda dengan persyaratan yang lain. Biasanya untuk yang mau mendaftar di universitas luar negeri harus melampirkan TOEFL IBT atau IELTS, dan di beasiswa afirmasi ini kalian bisa hanya melampirkan TOEFL ITP saja. Dan tentunya apabila kalian nanti mau intake studi, kalian harus ikut program pengayaan bahasa dulu untuk program IBT ataupun IELTS gitu. Oke, sekarang kita bahas poin per poin dari jalur beasiswa afirmasi. Ada 8 jalur yang terdapat dalam beasiswa afirmasi. Pertama, ada beasiswa daerah afirmasi. Kemudian yang kedua ada beasiswa alumni bidik misi. Yang ketiga ada beasiswa prasejahtera berprestasi. Yang keempat ada beasiswa santri. Yang kelima ada beasiswa prestasi olahraga internasional. Yang keenam ada beasiswa prestasi seni internasional. Yang ketujuh ada beasiswa penyandang disabilitas, dan yang kedelapan ada beasiswa Indonesia Timur. Oke, yang pertama adalah beasiswa daerah afirmasi. Beasiswa daerah afirmasi ini ditujukan bagi masyarakat yang berasal dari daerah afirmasi. Setidaknya ada 125 daerah afirmasi yang sudah terdaftar dalam list LPDP. Dan teman-teman bisa cek sendiri, saya sudah lampirkan linknya di bawah ini, daftar 125 daerah afirmasi. Kemudian untuk syarat secara umum hampir sama dengan beasiswa jalur reguler, namun ada beberapa syarat yang harus kalian penuhi jika ingin mendaftar melalui jalur beasiswa ini. Pertama, kalian harus tamat SD sampai SMA di daerah afirmasi ini dan dibuktikan dengan ijazah dan juga KTP. Kemudian untuk umur maksimal untuk program magister itu 40 tahun dan untuk program doktoral itu 45 tahun, dan IPK-nya disyaratkan minimal 2,75 untuk yang program magister dan 3,00 untuk yang program doktoral. Dan yang kedua adalah jalur beasiswa alumni bidik misi. Jalur ini hanya ditujukan untuk program magister saja, karena beasiswa bidik misi hanya ada di program sarjana. Sasarannya adalah alumni bidik misi yang memiliki prestasi akademik yang baik. Kemudian untuk syaratnya secara umum sama dengan jalur beasiswa reguler, namun ada beberapa syarat yang harus kalian penuhi. Syaratnya yang pertama adalah kalian harus fresh graduate atau lulus minimal 2 tahun terakhir. Kemudian juga IPK-nya itu minimal 3,50 dan harus melampirkan keterangan surat penerima bidik misi dari kementerian atau perguruan tinggi terkait. Dan yang terakhir adalah umurnya maksimal 35 tahun. Buat teman-teman yang mau nanya-nanya silahkan di kolom komentar.
Kebetulan saya mendaftar beasiswa LPDP melalui jalur afirmasi alumni bidik misi. Kemudian yang ketiga adalah beasiswa prasejahtera berprestasi. Sasarannya adalah masyarakat yang berasal dari keluarga prasejahtera atau miskin yang memiliki kemampuan akademik yang baik untuk melanjutkan ke program magister. Catatannya adalah beasiswa prasejahtera berprestasi hanya ditujukan untuk program magister saja. Untuk syarat secara umum sama dengan jalur beasiswa reguler, namun ada beberapa syarat khusus yang harus kalian penuhi. Pertama, kalian harus berasal dari keluarga tidak mampu, dan ini dibuktikan dengan surat keterangan penghasilan orang tua, slip gaji, dan semacamnya yang menunjukkan bahwa memang kalian benar-benar berasal dari keluarga tidak mampu. Dan yang kedua, IPK-nya harus 3,50 minimal dan umurnya maksimal 35 tahun. Dan yang keempat adalah jalur beasiswa santri. Jalur beasiswa santri ini untuk program magister dan juga doktoral. Dan sasarannya adalah santri yang direkomendasikan oleh pimpinan pondok pesantren dan atau Kemenak dengan kriteria aktif sebagai pendidik selama kurang lebih 3 tahun terakhir dan atau pernah menjadi alumni program beasiswa santri berprestasi atau Ma'had Ali yang sudah lulus maksimal 2 tahun terakhir. Catatannya, pesantren kalian harus sudah terdaftar di Kemenak. Untuk usia, program magister maksimal 42 tahun dan program doktoral 47 tahun, dan IPK yang disyaratkan sangat rendah, 2,75 untuk yang program magister dan 3,00 untuk yang program doktoral. Yang kelima adalah beasiswa prestasi olahraga internasional. Sasarannya adalah masyarakat yang memiliki prestasi individu di tingkat internasional dalam bidang olahraga. Dan yang bisa mendaftar beasiswa ini adalah yang mendapatkan juara 1, 2, dan 3 atau mendapatkan medali emas, medali perak, dan medali perunggu. Untuk batas usianya maksimal untuk program magister 40 tahun dan program doktoral 45 tahun. Dan IPK yang disyaratkan 2,75 untuk yang program magister dan 3,00 untuk yang program doktoral. Dan yang keenam adalah beasiswa prestasi seni internasional. Kurang lebih sama dengan beasiswa yang sebelumnya, prestasi olahraga internasional, yaitu masyarakat yang memiliki prestasi di bidang seni di tingkat internasional yang sudah pernah juara 1, 2, dan 3. Oke, selanjutnya adalah beasiswa penyandang disabilitas. Beasiswa ini ditujukan untuk yang mau melanjutkan program S2 dan S3 dan tentunya yang memiliki keterbatasan begitu ya. Dan ada 5 kategori. Pertama ada tunanetra, tidak bisa melihat. Yang kedua adalah tunawicara, tidak bisa bicara. Yang ketiga ada tunarungu, tidak bisa mendengar. Tunadaksa, cacat tubuh, dan tunalaras, cacat suara dan nada. Untuk batas usia maksimal 40 tahun yang mau melanjutkan ke program magister dan 45 tahun yang mau melanjutkan ke program doktoral. Untuk IPK minimal 2,75 yang mau mendaftar ke program magister dan yang doktoral 3,00. Oke, yang terakhir adalah beasiswa Indonesia Timur. Beasiswa ini ditujukan bagi masyarakat yang merupakan penduduk asli provinsi sasaran, yaitu Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, dan NTT. Yang dimaksud dengan penduduk asli adalah masyarakat yang merupakan suku asli Papua atau Papua Barat yang minimal sudah tinggal 20 tahun terakhir dan masih menetap di sana sampai saat ini. Dan untuk umur maksimal 40 tahun untuk yang mau mendaftar ke program magister dan 45 tahun yang mau mendaftar program doktoral. IPK-nya pun 2,75 untuk yang mau program mendaftar ke program magister dan 3,00 untuk yang mau mendaftar ke program doktoral. Dan buat teman-teman yang mau membaca bukletnya secara lengkap, seperti biasa saya sudah lampirkan linknya di bawah ini, buklet beasiswa jalur afirmasi lengkap untuk persyaratan-persyaratan yang secara khusus dan secara umum beserta lampiran-lampirannya. Silahkan cek di bukletnya masing-masing. Dan buat teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, silahkan like, komen, dan share ke teman-teman kalian semua yang membutuhkan. Dan apabila ada yang mau ditanyakan, silahkan komen dan tanyakan di kolom komentar, insya Allah saya jawab. Dan di part 3 kita akan bahas tentang jalur beasiswa targeted group. Terima kasih untuk video kali ini, semoga bermanfaat.